panas itu. Maka biasanya nyiramnya dari bagian bawah, tapi ambil yang sebelah kanan. Itu nanti sunah-sunahnya banyak, akan dibahas berikutnya. Baik. Nah, kalau ada di kuku-kuku lepitan-lepitan itu harus diratakan, Pak. Ya. Misalnya orang badannya gemuk, melipet gitu, ini harus diratakan. Jadi semuanya. Hidung hendaknya maka nanti ada sunah-sunah mandi wajib itu, termasuk hidung, kumur, telinga dan sebagainya. Baik, qala al-musannif, kita lanjutkan. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi wa aqwalihi fid darain. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal urlati. Dan wajib mengalirkan atau menyampaikan aliran air sampai ke bawah kulit bagian ujung kemaluan yang belum disunat. Ya. Kan kalau kuluk itu ujung kemaluan di prianya. Kalau dia belum disunat, begitu ujung. Ini bagian di sininya nih. Ini kalau anak kecil. Makanya kalau anak kecil kalau nyebokin itu ditarik, dibersihin, Pak. Itu yang sering jadi penyakit. Karena ada najis itu di dalamnya. Kesannya udah berhenti kencingnya, dicebokin luarnya, dalamnya masih ada. Makanya anak-anak biasanya kalau yang kalau bahasanya karena apa sedikit sakit kan, alergi ya, itu nanti bengkak seperti itu. Kesannya keantuk apa, kadang-kadang ya karena air kencing itu yang masih mengendap di dalam. Nah iya, infeksi jadinya. Nah ini wajib air itu masuk ke situ. Ini walaupun udah balik tapi belum sunat. Nah ini itu penyebabnya. Ini harus air masuk ke sini, ke bawah kulit bagian kulit kemaluan yang belum disunat. Apa namanya? Kuluk. Hah? Kuluk. Jeger. Kuluk itu. Iya, jeger. Kuluk iya, biasanya kuluk. Li'annahu zahirun hukman. Karena sesungguhnya kulit tadi itu kuluk. Kita bahasakan kuluk aja ya. Kuluk itu adalah bagian yang tampak secara hukum. Wa illam yadhhar hissan, walaupun dia tidak tampak secara indrawi. Jadi ini kan ngumpet, Pak. Ya, dia ngumpet. Sebenarnya yang tampak ini di sininya ini secara hukum fikih. Tetapi walaupun secara zahir dia ketutup sama kulit. Itu hukumnya wajib. Li'annaha mustahaqqatul izalah. Karena dia itu sebenarnya secara hakikinya harus dibuat, dipotong. Pade harus dipotong, Pade. Kalau belum dipotong kita potong. Potong 2 kali habis lah. Jadi hakikatnya dia ini kuluk ini harus dibuat. Ya. Wajib dibuat. Wa min summa law azalaha syakhsun. Nah, ini ada cerita. Di mana kalau seseorang menghilangkan kuluknya seseorang. Misalnya ada eksiden apa, contohnya dia lagi ngapain, kepotong ujungnya kuluknya Pak De. Iya. Fala dhamana alaihi, maka enggak ada tanggung jawab untuk menggantinya. Orang tersebut kalau kulit Pak D ini hilang. Paham maksudnya? Karena emang dia pada asal hukumnya harus dihilangkan. Saat dihilangin sama orang karena ada eksiden apa, maka orang tersebut nggak perlu ganti rugi apa ganti apa. Jadi harus terima kasih sebenarnya. Ada sakit juga berarti. Tidak perlu ke dokter tadi. Iya, itu ulama mengatakan demikian. Kalau terjadi kuluknya
orang karena seseorang berbuat sesuatu akhirnya hilang, orang itu nggak perlu ganti. Lain kalau jari apa kan rugi gitu ya, itu diganti. Kalau puluh emang harusnya hilang. Kalau kejadian sesuatu hilang ya udah nggak perlu ganti kan. Walau lam yumkin ghuslu ma tahtaha, jikalau tidak mungkin untuk membasuh apa yang ada di bawah, ya, di bawah kulit kulub tersebut, illa biizalatiha, kecuali dengan menghilangkan kulub itu. Ini kan kita mau bersihkan bagian kulitnya nih, bagian dalam berarti. Kalau nggak bisa dibersihin kecuali dengan cara menghilangkannya, wajaban, maka wajib potong, menghilangkannya. Fa in ta'adzar, jika terkendala, ya ada kendala, shalla khafaqit tahurain, maka orang yang sholat seperti orang yang tidak memenuhi dua kesucian. Wa hadza fil hayy, ini ketentuan di dalam orang yang hidup. Jadi kalau terkendala dengan hal itu, orang yang sholat ini nggak bisa sempurna sholatnya karena terhalang dengan dua kesucian tadi. Najis, yang kedua nggak sempurna mandi besar. Wahada fil hadis, ini pada dalam masalah orang hidup. Nah, kalau udah bicara ada titik temunya di ujung dikasih orang hidup, berarti mau bahas nih ulama gimana dengan orang mati. Wa amal maitu, gimana dengan orang mati? Fa haitsu lam yumkin ghuslu ma tahtaha la tuzal, jika tidak mungkin membasuh apa yang ada di bawah kulit tadi. Kulit yang tadi kan gurlah namanya, gurlah. La tuzalu, maka tidak perlu dihilangkan. Ini orang mati, masa disuruh sunat? Kalau disunat ya. Li'anna dzalika yu'addu izra'an bihi. Karena apa? Kalau dilakukan hal yang demikian itu pada si mayit, maka menyebabkan ya, atau dihitungkan ya, dihitung perbuatan tersebut sebagai pelecehan terhadap mayit. Ya, nah, gimana mayit dipotong gitu kan jadi gempar lah. Ya, walaupun sunat itu wajib, ya, sunnah sebenarnya, tapi ngilangin kulubnya itu wajib. Gimana Pak De? Sunat itu sunnahnya para sunnatul anbiya, ya, kesunahan Nabi yang harus kita ikutin. Tapi menghilangkan kulub itu wajib. Karena apa? Najis tadi. Berkaitan dengan mandi. Kalau nggak dibersihkan, nggak masuk air sampai ke sana, nah, mandinya tidak sempurna. Jadi itu sebabnya. Sunnah tapi jadi wajib. Ini unik. Wa yunfanu bila sholatin. Nah, ini ada pendapat dia dikebumikan, dimakamkan tanpa dengan sholat. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang dapat menjadi sandaran. Ini kan pendapat. Ada pendapat lain. Itu pendapat Indar Romli, Imam Romli. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Imam Hajar dalam pendapatnya, yuyammamu amma tahtaha, ditayamumkan. Ya. Gimana ditayamumkan? Itu kan kulub tapi ditayamumkan, ya. Pokoknya pakai debu gitu. Apa yang ada di bawah kulub tadi, berarti ditarik
di apakan pada. Itu kan kulub itu gini. Dia kalau ditarik hanya tadi kalau kulub sebenarnya kulub itu kan ini ya. Ininya ujungnya itu sebenarnya. Kalau ini kulitnya ya namanya kulit kulub. Itu kalau ditarik, ini bawahnya masih itu harus dibalik dia sebenarnya. Gitu ya. Jadi tapi kalau dia terus ditarik nanti semakin lama dia nongol ke permukaan. Ya, nongol ke permukaan. Maka itu yang ditayamumkan. Wa yusalla alaihi bid-daruri, kemudian disolatkan si mayit untuk dalam keadaan darurat. Jadi darurat kalau dia belum disunat. Terus tadi kalau dimandikan ya harus, kalau menurut Imam Ibnu Hajar ditayamumkan. Kalau yang pendapat Imam Rawi lebih ekstrim lagi, nggak disolatin kan lebih lagi. Sekarang pendapat yang lain, Qala al-Bajuri, berpendapat Imam Bajuri, wala ba'sa bi taqlidihi fi hadhil mas'alati, tidak apa atau boleh saja untuk mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar yang tadi dalam masalah ini. Satron alal mayit, untuk menutupi kekurangan si mayit atau auratnya si mayit. Apa auratnya tadi? Belum disunat. Gitu. Karena gara-gara belum disunat itu masalahnya panjang, masalah kebersihan, kesucian dan sebagainya. Iya. Hanya pada sunat pada cerita. Dua kali diterangkan lagi. Wajibu aydan, dan wajib juga ila batin sya'ri walau tasifah. Ini sekarang berkaitan dengan rambut Pak. Kalau tadi kulit yang belum disunat, sekarang rambut. Mandi wajib itu kan seluruh badan harus merata. Rambut termasuk kulit kepala. Kita wudu kan harus nyampe. Tapi pendapat Imam Syafi'i itu mashu roksi, itu dalam artian baktir roksi, walaupun sedikit ini rambut udah sah gitu. Ya, itu berkaitan dengan wudu. Sekarang dengan mandi wajib, karena dia harus ta'mimu jami'il badan, menyeluruhkan aliran air itu sampai ke seluruh badan, rambut termasuk kulit kepala. Nah sekarang kalau ada rambut, maka wajib juga untuk sampai air itu ya, ke permukaan dalam, maksudnya ini batin sya'ri, dalam rambut. Jadi rambut dianggap permukaan, dalamnya ini kulitnya berarti. Walau kasifan, walau rambut kondisi rambut itu adalah tebal, Pak. Lakin yutasamahu bi batinil uqadil lati la yasilul ma'u ilaiha. Ingatin saya, ini katanya mau acara Isya. Nanti habis ini yang sempat kita hadir tahlilan ya, takziah ke Pak siapa? Ke Ladiman. Pak Ladiman di Jamaah sini juga. Lurus saja. Hah? Ini lurus saja Ustaz. Oh, iya. Ya, nanti hadir di situ, saya nggak tahu mana. Nanti Ustaz sekalian. Oh, saya sekalian. Ya, insyaallah. Lagi ada tugas sebenarnya. Baik, bismillah. Gitu ya, ngomongin saya mumpung lagi ingat kita potong ngomongin tahlilan, nanti mohon jamaah dimohon hadir. Apa tulisannya mana? Lakin yutasamo, akan tapi ditolerir. Bibatinil uqadil lati la yasilul ma'u ilaiha. Bagian dalam dari rambut yang itu keriting apa? Gibal. Ya. Gibal ya. Keriting bisa keriting
gimbal. Jadi dia rambutnya ikal, terus semrawut itu. Biasanya orang gimbal kan, termasuk. Tapi ini umumnya kita ini karena orang-orang Arab itu rambutnya keritingnya ini banget, rapat gitu ya. Yes. Yang mana air tidak bisa masuk ke bagian dalam daripada rambut tersebut, Pak. Jadi kalau dituangkan air biasa saja begini, dia gak bakalan nyampe di bawah. Idza ta'aqqada sya'ru bi nafsi, jika rambut itu menjadi ikal karena sendirinya. Kan ada orang alami loh, ikal keriting begitu, halus-halus, itu emang begitu model rambutnya. Sawa'un kana qalilan aw katsiran, apakah rambut ikalnya itu sedikit atau banyak? Fa'in ta'aqqada bi fi'li fa'ilin, jika ikalnya itu karena perbuatan seseorang, apa? Pak, di keriting kan? Di salon, di bonding atau enggak tahu lah bahasanya. Di keriting dibuat oleh seseorang itu macam-macam dulu. Dulu biasanya pakai kayu hujanan, digitu-gituin, dikasih bara Pak deh. Itu di zaman dulu. Iseng-iseng aja dulu anak-anak itu. Ufiya 'anil qadini urfan, itu ditolerir atau dimaafkan untuk hal yang kecil saja, bukan yang tebal. Maksudnya bukan yang banyak gitu. Itu kalau perkara dibuat oleh seseorang, itu menurut pendapat yang umum. Ya, umumnya dikitnya itu menurut pandangan umum. Wa yu'fa an mahalli tubu'i asra zawaluhu, dan dimaafkan atau ditolerir ya, dari tempat tumbuhnya yang alami, Pak, yang sulit untuk dihilangkan bulunya. Ini misalnya ada tumbuh bulu, Pak, bulunya itu air susah untuk masuk ke permukaan itu, kulitnya. Dan rambut ini susah juga dibuang untuk dihilangin. Kalau dipaksa membuat dia sakit. Aw hasalat lahu musulatun. Nah, kalau dia ya dilakukan untuk mencapai permukaan itu, membuat jadi sakit, ai uqubatun, atau menjadi tersakitkan, biizalati ma'alaihi minasyarr, dengan upaya untuk menghilangkan apa yang ada di atas permukaan tersebut daripada rambut yang ada. Jadi gitu, Pak, kalau dia rambut itu tumbuh kemudian lebat dan sebagainya, air juga memang sulit untuk masuk ke situ. Kalau dihilangkan juga, dipaksakan untuk air masuk ke situ atau dibuang malah sakit, maka ditolerir. Nah, agamanya itu kan mudah ya. Wala yahtaju litayammumi an mahallihi, dan juga enggak perlu tayamum untuk permukaan tersebut. Ya, ada memang mungkin bagian situnya itu seakan-akan ada luka. Kalau air terus masuk ke situ malah sakit, atau dipaksakan di sela-selain tambah sakit. Kan ada yang sensitif ya. Kita nggak tahu tumbuh rambut di situ, kalau ikan dipaksa sakit, maka nggak perlu dipaksakan. Wa yajibu naqdud dhafairi illam yasilul ma'u ila batiniha, wajib menguraikan jalinan-jalinan rambut, rambut gimbal, rambut keriting tadi, kalau dia saling begitu ya, apa? Saling ikat gitu ya, bahasanya saling nyambung. Kalau air susah masuk sampai kepadanya, ila batiniha, sampai ke dalam daripada rambut itu, maka dia harus mengurai. Misalnya begini dulu, terus air bisa masuk, ya begitu dulu.
diusahakan biar air masuk, rambutnya dibuahi dulu. Ya, kadang-kadang rambut keriting begitu harus disisir dulu, terus dilurusin, air baru dimasukin, ya usaha. Itu namanya mandi wajib itu begitu Pak, harus benar-benar. Ini ulama se-Imam Nawawi dalam syarah kitab Safinah itu menjelaskan itu sampai detail urusan-urusan yang rumit. Menurut kita mah sederhana, mandi aja. Kan kalau kita